Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvensius Dorarungga, Prodi PPKN. Di sini saya akan membahas tentang deindustrialisasi dan revolusi mental, hoax dan isu. Teman-teman, pernahkah kita bertanya mengapa banyak produk yang kita gunakan sehari-hari masih berasal dari luar negeri? Padahal Indonesia memiliki sumber daya alam dan jumlah penduduk yang sangat besar. Saat ini Indonesia menghadapi gejala industrialisasi dini, yaitu menurunnya kontribusi sektor industri manufaktur terhadap produk domestik bruto atau PDB. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan industri tidak sekuat yang diharapkan. Akibatnya, lapangan kerja di industri berkurang, daya saing melemah, dan ketergantungan terhadap produk impor meningkat. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan karakter bangsa. Oleh karena itu, penting untuk melihat hubungan antara deindustrialisasi dan krisis karakter masyarakat Indonesia. Analisis krisis karakter. Menurut saya, salah satu penyebab melemahnya industri nasional adalah krisis karakter yang terjadi di berbagai sektor. Pertama, mental instan. Banyak orang ingin mendapatkan hasil cepat tanpa melalui proses panjang, padahal pembangunan industri membutuhkan kesabaran, inovasi, dan kerja keras yang berkelanjutan. Kedua, budaya konsumtif. Masyarakat sering lebih bangga menggunakan produk luar negeri dibandingkan produk dalam negeri. Akibatnya, industri lokal sulit berkembang karena kurang mendapat dukungan dan konsumennya sendiri. Yang ketiga, rendahnya etos kerja. Disiplin, tanggung jawab, dan produktivitas masih menjadi tantangan di sebagian lingkungan kerja, padahal industri yang maju membutuhkan tenaga kerja yang profesional dan kompeten. Yang keempat, korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Praktik korupsi dapat menghemat investasi, meningkatkan biaya produksi, dan menurunkan kepercayaan masyarakat maupun investor terhadap sektor industri nasional. Dengan demikian, deindustrialisasi bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga mencerminkan adanya masalah karakter yang perlu diperbaiki bersama. Solusi revolusi mental. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan menerapkan nilai-nilai revolusi mental, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Yang pertama, integritas. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus menjunjung tinggi kejujuran serta tanggung jawab. Dengan integritas yang kuat, praktik korupsi dapat ditekan sehingga iklim industri menjadi lebih sehat dan transparan. Yang kedua, etos kerja. Masyarakat perlu meningkatkan disiplin, kreativitas, dan semangat kerja. Pendidikan karakter di sekolah dan perguruan tinggi harus mendorong generasi muda menjadi inovator, wirausahawan, dan tenaga kerja yang kompetitif. Yang terakhir, gotong royong. Pemerintah, dunia pendidikan, industri, dan masyarakat harus bekerja sama. Kampus dapat melakukan riset, industri menyediakan lapangan praktik, dan pemerintah memberikan dukungan kebijakan yang berpihak pada industri nasional. Selain itu, masyarakat juga perlu membiasakan diri mencintai dan menggunakan produk dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan industri nasional. Kesimpulan dan call to action. Sebagai kesimpulan, deindustrialisasi di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan krisis karakter seperti mental instan, budaya konsumtif, rendahnya etos kerja, dan korupsi. Melalui penerapan nilai revolusi mental, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong, kita dapat mendorong reindustrialisasi yang berkelanjutan dan
memperkuat daya saing bangsa. Mari mulai dari diri sendiri, bekerja dengan jujur, disiplin, mendukung produk Indonesia, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.